Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ani. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya untuk berdoa dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas bab 10 dengan materi pelajaran perkembangan alat komunikasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangan alat komunikasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan manfaat alat komunikasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap baik saat berkomunikasi. Baik anak-anak, pertama-tama kita membahas mengenai perkembangan alat komunikasi. Alat komunikasi digunakan untuk mengirim atau menerima pesan antara dua orang. Alat komunikasi di zaman sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Sebelum alat komunikasi mengalami perkembangan, dahulu masyarakat menggunakan burung merpati untuk berkirim surat. Burung merpati berganti dengan telegraf. Telegraf adalah mesin pengirim berita menggunakan sandi Morse. Kemudian, setelah hadirnya alat komunikasi telegraf, muncullah telepon. Masyarakat mulai menggunakan telepon. Telepon digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan suara. Telepon menggunakan kabel sehingga tidak dapat dibawa kemana-mana. Setelah kehadiran telepon, muncullah lagi alat komunikasi baru yang bernama pager. Pager yaitu alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Setelah alat komunikasi pager, datanglah lagi alat komunikasi baru yang dinamakan telepon seluler. Telepon seluler adalah alat komunikasi yang mudah dibawa kemanapun dan memudahkan komunikasi di mana saja. Kemudian, apa sih Bu manfaat dari alat komunikasi? Jadi, manfaat dari alat komunikasi yang pertama, untuk menambah informasi. Yang kedua, untuk mempercepat sampainya pesan. Yang ketiga, sebagai sarana silaturahmi. Dan yang keempat, untuk memudahkan komunikasi tanpa dibatasi wilayah. Kemudian dalam berkomunikasi juga ada etikanya. Bagaimana kita menerapkan sikap baik saat berkomunikasi. Yang pertama, bicaralah dengan jelas dan santun. Yang kedua, gunakan nada suara yang lemah lembut. Yang ketiga, pilihlah kata-kata yang santun. Yang keempat, jangan menyela pembicaraan lawan bicara. Yang kelima, jangan menelepon atau mengirim pesan ketika jam tidur. Dan yang terakhir, gunakan alat komunikasi untuk mencari informasi yang baik. Baik anak-anak, baru saja kita telah membahas materi pembelajaran kita mengenai perkembangan alat komunikasi, di mana alat komunikasi di zaman sekarang sudah berkembang pesat. Dimulai dari burung merpati untuk menyampaikan pesan, kemudian telegraf sebagai pengirim berita yang menggunakan sandi Morse. Dilanjutkan telepon yang bisa langsung berkomunikasi dengan suara. Selanjutnya pager, alat komunikasi yang bisa mengirim dan menerima pesan pendek. Sampai akhirnya yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu telepon genggam atau handphone, atau sekarang biasa kita sebut smartphone.
yaitu alat komunikasi yang paling dibutuhkan sekarang karena mudah dibawa kemana-mana dan memiliki fitur aplikasi yang lengkap. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangan alat komunikasi. Terima kasih ya anak-anak hebat telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ya. Ibu guru pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di pelajaran pekan depan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.